Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan, yaitu tentang efek pembingkaian atau framing. Baik, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Anggun Sukma Putri dengan NPM 2010104036. Yang kedua ada Ayu Yuliana dengan NPM 2010104079. Dan yang ketiga ada Yusuf Torik Robani dengan NPM 2010104007. Definisi efek framing. Efek framing merupakan fenomena yang menekankan pada permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Kemudian efek framing itu melibatkan hanya satu permasalahan yang disajikan dengan dua bingkai, yaitu bingkai positif dan juga negatif. Pembingkaian atau framing itu merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Perbedaan efek framing dengan efek refleksi. Banyak penelitian yang menguji efek framing tetapi tidak menjelaskan perbedaannya dengan efek refleksi, sehingga seringkali menyebabkan terjadinya kesalahan penafsiran. Kemudian, menurut Levin et al. Tahun 1998, pada dasarnya efek framing dengan efek refleksi sangat berbeda. Efek framing lebih menekankan pada satu permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Sementara efek refleksi itu lebih memfokuskan pada dua permasalahan keputusan yang berbeda. Selanjutnya, efek framing dalam keputusan individual kelompok. Menurut Rutledge dan Harrell tahun 1994, berdasarkan temuan riset mengenai pengaruh framing dalam pembuatan keputusan mengindikasi bahwa efek framing menjadi ekstrim untuk keputusan yang dibuat kelompok dibanding dengan keputusan yang dibuat oleh individual. Selanjutnya, pernyataan format framing. Yang pertama, format positif, yaitu penyajian informasi yang menonjolkan faktor keberhasilan atau keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan format negatif, yaitu penyajian informasi yang menonjolkan kemungkinan kegagalan atau kerugian yang akan dihadapi. Teori-teori yang menjelaskan efek framing. Yang pertama, teori prospek, yakni individual atau pembuat keputusan lebih suka menghindari resiko untuk kondisi gain dan lebih suka mengambil resiko untuk kondisi loss. Yang kedua, probabilistic mental models atau PMM, berfokus pada problem frame dan menyatakan problem domain, gain atau loss tidak relevan. Dan yang ketiga, fuzzy trace theory atau FTT. Jika pilihan dihadapkan pada tingkatan kuantitatif yang sama, maka diprediksi bahwa keputusan akan dipengaruhi oleh pembuat keputusan yang cenderung mengambil resiko. Cara memitigasi bias efek framing. Menurut Hodgkinson tahun 1999 menawarkan adanya pengendalian terhadap bias akibat efek framing, yaitu dengan menggunakan teknik pemetaan kognitif yang terkait hubungan sebab akibat. Dampak efek framing terhadap praktik akuntansi. Efek framing memberikan pemahaman bahwa cara penyajian, cara pengumpulan, dan cara pemrosesan informasi akuntansi akan sangat berdampak terhadap bagaimana pengambil keputusan membuat judgement dan membuat keputusan bisnis. Riset-riset empiris efek framing. Yang pertama oleh Asare tahun 1992. Studi ini berkaitan dengan bidang pengauditan, yaitu memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menguji apakah order efek terjadi dalam pilihan hipotesis frame. Tujuan studi juga menjelaskan hipotesis frame dengan pilihan-pilihan yang berbeda dalam laporan audit. Dengan menggunakan eksperimen yang melibatkan 70 manajer audit, hasil menunjukkan bahwa adanya dukungan eksistensi pengaruh kekinian, baik dalam revisi keyakinan maupun dalam laporan pengaruh audit. Yang kedua oleh Chang pada tahun 2002. Mereka menguji pengaruh framing terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan akuntansi. Tujuan studi ini adalah untuk menguji apakah teori prospek, probabilistic mental model, dan fuzzy trace teori memiliki kemampuan yang sama dalam memprediksi fenomena framing effect.
Tujuan berikutnya adalah menginvestigasi mana dari ketiga teori tersebut yang terbaik dalam menggambarkan perilaku pengambil keputusan dalam konteks akuntansi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa eksperimen 1, semua hipotesis terdukung, yang berarti bahwa teori prospek, probabilistik mental model, dan fuzzy trace teori ketiganya dapat memprediksi framing effect dalam konteks akuntansi manajerial. Eksperimen 2 mendukung bahwa prediksi fuzzy trace teori merupakan teori terbaik yang menjelaskan efek framing yang berkaitan dengan perilaku pengambil keputusan dalam konteks akuntansi manajerial. Penelitian yang ketiga oleh Giordano dan Hartandy tahun 1998. Penelitian ini menguji tentang teori prospek untuk kasus di Indonesia. Pengujian teori prospek dimaksudkan untuk mengembangkan riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tversky dan Kahneman. Giordano dan Hartandy memberikan dukungan bahwa perilaku orang Indonesia cenderung risk neutral ketika informasi disajikan dalam frame positif dan berperilaku risk taker pada informasi disajikan dalam frame negatif. Yang keempat, penelitian oleh Haryanto tahun 2000 melakukan penelitian mengenai efek framing pada jabatan dalam informasi investasi terhadap keputusan individu kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing dan jabatan mempengaruhi pembuat keputusan individu. Penyajian informasi dengan framing negatif membuat keputusan yang dipilih kelompok lebih berisiko dibandingkan dengan keputusan individu. Sebaliknya, untuk informasi yang dibingkai positif membuat keputusan yang diambil kelompok kurang berisiko dibanding dengan keputusan individu. Penelitian yang kelima oleh Arifin pada tahun 2004 melakukan pengujian terhadap teori prospek dan teori fuzzy trace untuk melihat pengaruh framing pada keputusan akuntansi manajerial dalam perspektif individu kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori fuzzy trace lebih unggul dalam menjelaskan pengaruh framing dibandingkan dengan teori prospek. Penelitian yang keenam dilakukan oleh Yusnaini pada tahun 2006. Studi ini menunjukkan efek framing dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Pengujian difokuskan pada pengaruh framing dan causal cognitive mapping terhadap pembuatan keputusan strategi di bawah kondisi ketidakpastian. Hasil studi menunjukkan bahwa pembuat keputusan yang memperoleh informasi dalam frame positif dan negatif akan mengalami bias keputusan, yaitu dalam kondisi frame positif membuat keputusan akan cenderung berperilaku risk averse, sementara dalam kondisi frame negatif akan cenderung berperilaku risk seeking. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.